Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahukah kamu bahwa salah satu konflik paling terkenal dalam sejarah dunia adalah Perang Salib, sebuah peperangan besar yang mempertemukan pasukan Kristen Eropa dan umat Muslim di Tanah Suci. Selama ratusan tahun, di tengah konflik itu muncul sosok legendaris bernama Raja Baldwin IV, seorang raja yang tetap memimpin perang meskipun menderita penyakit kusta. Untuk memahami kisahnya, kita harus kembali ke abad ke-11. Saat itu, kota Yerusalem merupakan wilayah yang sangat suci bagi tiga agama besar dunia, Islam, Kristen, dan Yahudi. Yerusalem berada di bawah kekuasaan umat Muslim selama berabad-abad. Namun, pada tahun 1095, Paus Urban II menyerukan perang besar kepada para bangsawan dan satria Eropa untuk merebut kembali Tanah Suci dari kekuasaan Muslim. Seruan tersebut disambut dengan antusias. Ribuan satria, tentara, dan rakyat biasa berangkat menuju Timur Tengah dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Perang Salib Pertama. Pada tahun 1909, pasukan salib berhasil merebut Yerusalem. Setelah pertempuran sengit yang menewaskan banyak penduduk kota, setelah kemenangan itu, berdirilah kerajaan Yerusalem yang dikuasai oleh bangsa-bangsa Kristen dari Eropa. Namun, keberhasilan tersebut tidak mengakhiri konflik. Umat Muslim terus berusaha merebut kembali wilayah yang hilang, sementara Karijan-Karijan salib berusaha mempertahankan kekuasaan mereka. Beberapa dekade kemudian, lahirlah seorang pangeran bernama Baldwin IV. Sejak kecil, Baldwin diketahui mengidap penyakit kusta, penyakit yang perlahan merusak tubuhnya. Meskipun demikian, ia dikenal cerdas, berani, dan memiliki kemampuan memimpin yang luar biasa. Pada usia sekitar 13 tahun, Baldwin keempat naik takhta menjadi Raja Yerusalem. Banyak orang meragukan kemampuannya karena penyakit yang dideritanya. Namun, Baldwin membuktikan bahwa dirinya adalah seorang pemimpin tangguh. Di sisi lain, dunia Islam saat itu mulai dipersatukan oleh seorang pemimpin besar yang sangat terkenal, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin berhasil menyatukan berbagai wilayah Muslim dan bertekad merebut kembali Yerusalem. Konflik antara Baldwin keempat dan Salahuddin pun menjadi salah satu rivalitas paling terkenal dalam sejarah. Pada tahun 1177, Salahuddin memimpin pasukan besar menuju wilayah kerajaan Yerusalem. Jumlah tentaranya jauh lebih banyak dibandingkan pasukan Baldwin. Banyak yang mengira kerajaan salib akan hancur. Namun, Baldwin keempat, yang saat itu masih sangat muda, memimpin pasukannya secara langsung. Dalam pertempuran Mangisah, pasukan Baldwin berhasil mengejutkan tentara Salahuddin dan meraih kemenangan yang luar biasa. Kemenangan tersebut membuat nama Baldwin keempat dikenal di seluruh dunia. Ia dianggap sebagai simbol keberanian karena tetap memimpin perang. Meskipun kondisi kesehatannya semakin memburuk, sayangnya penyakit kusta terus menggerogoti tubuh sang raja. Penglihatannya mulai terganggu dan kemampuan fisiknya semakin melemah. Meski begitu, Baldwin tetap berusaha menjaga kestabilan kerajaan Yerusalem. Pada tahun 1185, Baldwin keempat meninggal dunia dalam usia yang masih sangat muda. Setelah kematiannya, kerajaan mengalami konflik internal dan melemah. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun 1187, pasukan Muslim memenangkan pertempuran Hattin, salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Perang Salib. Tidak lama kemudian, Yerusalem berhasil direbut kembali oleh pasukan Salahuddin. Peristiwa ini memicu Perang Salib berikutnya dan menjadikan konflik antara Timur dan Barat terus berlanjut selama bertahun-tahun. Kisah Baldwin keempat dan Salahuddin menunjukkan bahwa sejarah tidak hanya dipenuhi peperangan, tetapi juga kisah tentang keberanian, kepemimpinan, dan tekad yang luar biasa. Hingga saat ini, nama Raja Baldwin keempat dan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi masih dikenang sebagai dua tokoh besar yang mewarnai salah satu bab paling dramatis dalam sejarah dunia. Bagaimana menurutmu? Siapakah pemimpin yang paling menginspirasi menurutmu? Baldwin keempat atau Salahuddin Al-Ayyubi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan kisah sejarah menarik lainnya.